Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terkait dengan kasus ADF yang ada di atas, maka saya akan coba menghubungkan dengan teori yang sudah disampaikan tentang 10 kesalahan store manager. Yang pertama adalah bahwasannya tidak melakukan evaluasi secara berkala. Kenapa bisa saya ambil kesimpulan seperti itu? Karena di sini terjadi ledakan value yang cukup besar, yaitu 1,7 M. Seharusnya kalau ada evaluasi berkala berarti ada feedback positif untuk kita lakukan action plan. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan mungkin secara seminggu sekali, atau bahkan paling bagus bisa juga dilakukan setiap hari secara daily monitoring. Jadi kalau evaluasi bisa seminggu sekali, tapi kalau misalnya monitoring itu biasanya harusnya dilakukan setiap hari. Artinya setiap hari pergerakannya seperti apa. Karena untuk mendapatkan positive feedback dan untuk melakukan action supaya tidak terjadi ledakan atau meredam ledakan tersebut menjadi tidak besar atau bahkan dihilangkan sama sekali. Yang kedua, bahwasanya store manager ini tidak memperhatikan proses. Proses yang dimaksud di sini seharusnya dia fokus atau mencari hal di mana lag atau terjadi gap, kenapa bisa ledakan sebesar itu. Seperti itu. Jadi kalau yang bisa kita kaji bahwasanya kemungkinan proses dari mulai proses penerimaan barang, proses storing, atau mungkin proses dalam pendisplayan. Nah, setelah kita memperhatikan proses yang menyebabkan kemungkinan terbesarnya terjadi ADF, maka selayaknya lah kita membuat plan atau strategi. Nah, terkait dengan strategi, berarti kita lanjut ke nomor 3, bahwasanya store manager ini tidak mempunyai strategi. Seharusnya kalau memang dia mau mengecilkan ADF, value ADF, berarti dia harus terapkan strategi preventifnya seperti apa, kalau sudah terjadi seperti apa. Pastinya yang pertama kita buy data dulu. Oh, ini yang terbesar barangnya barang-barang apa saja, kategori karakteristiknya seperti apa, kenapa bisa terjadi. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya bisa memunculkan strategi yang tepat. Kalau ternyata penanganan di receiving mungkin kurang secure, kurang aman, artinya kita berikan obat yang tepat di situ. Atau mungkin storing yang tidak aman, atau mungkin karena display yang tidak aman. Nah, terkait dengan itu semua berarti kita bisa kembalikan lagi ke proses. Proses kita juga harus perhatikan secara detail. Misalnya, kalau misalnya itu terjadi dalam arti sudah ditemukan, sudah didata, dan kita lakukan monitoring setiap hari, ternyata setelah kita pilah-pilah, kita temukan datanya dan barang-barang tersebut kemungkinan disimpan di gudang atau tidak show up. Nah, di situ kita bisa lakukan action plan. Artinya kita bisa ambil barangnya, kita lihat apa yang terjadi dengan produk tersebut. Jadi kalau penanganan barang-barang ADF, kita harus berusaha, kita harus mandiri terlebih dahulu. Dalam artian seperti ini, oh karakteristiknya ternyata barang ini cacat. Apakah bisa diperbaiki oleh kita sendiri atau harus dengan WH repair? Yang pertama harus kita perbaiki dari sisi kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa perbaiki, langsung perbaiki, sudah barang langsung bisa kita jual. Tapi kalau misalnya barang tersebut tidak bisa kita perbaiki, mungkin bisa minta ke WH repair juga untuk diperbaiki. Atau dalam sisi proses yang tidak diperhatikan adalah proses pendataan barang tersebut. Selain itu semua kan biasanya proses dari ADF itu adalah kita laporkan juga pastinya ke manajer juga untuk melakukan klarifikasi. Setelah itu baru kita bisa input lewat ADF, koordinasi juga dengan buyer. Kalau penanganannya memang diperlukan adanya diskon atau treatment seperti misalnya adanya part yang kurang. Nah, terkait dengan diskon, otomatis kita harus koordinasi dengan buyer. Ya, terkait dengan hal tersebut diinput di sistem oleh ADM. Penginputannya pun pastinya juga dengan sangat-sangat rapih dan clear, jelas.
Nah, setelah proses itu semua terjadi, keluarlah label. Kalau misalnya kita harus kita tempel, dan itu pun pergerakannya harus dimonitor. Prosesnya harus sampai barang itu sebenarnya finishnya terjual. Ya, kalau misalnya harus kita jual, atau bahkan yang paling buruk adalah kita WO, artinya itu kerugian juga kalau barang itu sampai rusak dan tidak bisa kita jual. Nah, kita monitoring tuh, apakah barang tersebut bisa terjual berapa hari atau masih belum. Ya, kenapa tidak bisa terjual? Apakah pengaruh displaynya atau marketingnya masih kurang, atau mungkin tidak ditargetkan, diprogramkan oleh si supervisor tersebut untuk menjual barang tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah habit. Masalah habit pasti terjadi karena membiarkan kebiasaan buruk, artinya menunda-nunda. Dikumpulin nanti tidak diproses, akhirnya boom, meledak. Jadi 1,7 M. Seharusnya kalau ada sedikit demi sedikit ditanganin pasti lama-lama juga akan terkikis. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat-sangat buruk dan sangat merugikan secara finansial dari company tentunya. Terima kasih.